Pernah kebayang nggak kalau kode yang kita tulis itu sebenarnya adalah balok-balok bangunan? Hari ini, kita nggak cuma ngomongin kode, kita akan jadi arsiteknya, mengubah baris-baris kode React yang abstrak menjadi sebuah robot yang canggih. Nah, komponen-komponen yang kita buat itu bakal jadi bagian-bagian modularnya, sensor, gear, sampai panel kontrolnya. Oke, mari kita nyalakan mesin pabriknya dan mulai merakit. Dulu bikin software itu rasanya kayak memahat dari satu bongkahan batu gede. Semuanya nyambung jadi satu, kusut, dan kalau mau diubah sedikit aja, wah repotnya bukan main. Tapi sekarang kita pindah ke pabrik robot modern yang pakai desain berbasis komponen. Di sini kita merakit dari bagian-bagian yang bersih, jelas, dan bisa dipakai ulang. Jauh lebih efisien kan? Oke, ini dia blueprint kita hari ini. Kita mulai dengan bedah mesin lama versus komponen robot modern. Lalu kita lihat anatomi dari sebuah suku cadang yang sempurna. Setelah itu, kita langsung praktek merakit panel pengguna. Lanjut belajar pola arsitektur yang lebih canggih dan ditutup dengan checklist wajib untuk para arsitek React. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Biar kita bisa benar-benar menghargai betapa kerennya pabrik robot kita ini, kita perlu paham dulu kenapa sih pendekatan mesin tua yang monolitik itu udah nggak relevan lagi. Jadi apa sih desain berbasis komponen atau CBD itu? Anggap aja ini filosofi utama di jalur perakitan kita. Daripada kita pahat satu robot utuh dari sebongkah logam raksasa, kita bikin bagian-bagiannya secara terpisah dan independen. Setiap bagian bisa disempurnakan sendiri, lalu kita rakit jadi satu sistem yang jauh lebih fleksibel dan canggih. Nah, kita udah tahu kenapanya, sekarang kita pindah ke gimananya. Setiap suku cadang di pabrik robot kita ini harus dibuat dengan standar tertinggi. Yuk kita intip bareng-bareng blueprint untuk sebuah komponen yang sempurna. Setiap komponen yang ideal itu berdiri di atas 4 pilar utama. Inilah yang jadi cetak birunya. Reusability, replaceability, extensibility, dan independence. Oke, kita bedah satu persatu ya. Pertama, reusability alias bisa dipakai ulang. Coba bayangin sebuah sensor standar. Sensor yang sama bisa kita pasang di robot pembersih, robot penjaga, atau bahkan robot penjelajah. Nah, komponen kita harusnya kayak gitu juga. Dirancang sekali tapi bisa digunakan di mana aja, kapan aja. Berikutnya, replaceability atau gampang diganti. Misalkan sensor kamera di robot kita udah jadul, kita kan nggak perlu bongkar seluruh robotnya ya kan? Cukup copot yang lama, pasang yang baru yang lebih canggih. Kalau nggak gini, benerin bug kecil di satu tombol aja bisa-bisa bikin kita harus ngerombak seluruh halaman. Repot! Lalu ada extensibility, yang artinya bisa diperluas atau dikembangkan. Bayangin kita mau nambahin fitur night vision ke modul kamera yang udah ada. Daripada bikin ulang dari nol, kita cukup tambahin satu modul kecil. Jauh lebih hemat waktu dan tenaga kan? Terakhir, independence atau kemandirian. Setiap suku cadang ini harus bisa dikembangkan dan diuji secara terpisah. Ini penting banget loh, soalnya dengan begini, tim yang berbeda bisa ngerjain bagian yang beda-beda di saat yang bersamaan tanpa saling ganggu. Kuncinya ada di titik koneksi atau antarmuka yang jelas. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang waktunya kita turun tangan langsung ke jalur perakitan. Mari kita lihat gimana bagian-bagian ideal ini bisa menyatu untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar fungsional. Panel kontrol untuk robot kita. Prosesnya simpel kok, cuma 3 langkah. Pertama, kita tempa dulu komponen dasar kita, namanya user card. Kedua, kita gandakan komponen itu di jalur perakitan. Dan terakhir, kita lihat panel kontrolnya beraksi. Ini dia blueprint pertama kita. Kode untuk komponen usercard.jsx. Lihat deh, simple dan mandiri banget kan? Komponen ini tugasnya cuma menerima data, kayak nama dan jabatan, lewat props, lalu menampilkannya. Anggap aja ini adalah gear fundamental di dalam mesin besar kita. Nah, sekarang kita udah di jalur perakitannya di file home.jsx. Perhatiin deh, kita cukup impor user card sekali, tapi kita pakai 3 kali, masing-masing dengan data yang berbeda. Inilah prinsip reusability dalam aksi nyata. Kita nggak nulis ulang kode yang sama, kita cuma pakai kembali suku cadang yang udah kita buat. Dan inilah hasilnya. Keren kan? Ketiga komponen user card tadi sekarang tampil di browser sebagai daftar tim yang rapi dan konsisten. Panel kontrol kita sudah aktif dan beroperasi. Ini contoh nyata betapa kuatnya konsep merakit bagian-bagian kecil yang mandiri menjadi satu tampilan yang utuh. Kita udah tahu cara bikin suku cadang dan merakitnya. Sekarang, yuk kita coba zoom out sedikit, kita lihat prinsip-prinsip desain tingkat tinggi yang mengatur keseluruhan pabrik robot kita. Anggap aja ini semacam hukum fisika di dunia rekayasa perangkat lunak kita.
Ada dua filosofi besar di sini. Di sebelah kiri ada atomic design. Ini kayak main Lego, kita mulai dari bagian terkecil kayak tombol, itu atomnya, terus kita gabungin jadi bagian yang lebih besar atau molekul, sampai akhirnya jadi satu halaman utuh. Di kanan ada prinsip solid. Ini seperti aturan konstruksi yang memastikan setiap bagian robot kita kokoh, gampang dirawat, dan siap untuk dikembangkan lagi di masa depan. Tentu aja, kita juga harus patuh sama hukum fundamental dari pabrik React itu sendiri. Contohnya ada komposisi komponen, persis seperti yang kita lakukan dengan user card tadi, yaitu membangun komponen besar dari komponen-komponen yang lebih kecil. Ada juga custom hooks, yang memungkinkan kita untuk memisahkan dan memakai ulang logika, ibaratnya otak robot, di banyak tempat yang berbeda. Kita udah hampir sampai di ujung jalur prakita nih. Tapi sebelum robot kita siap dikirim, setiap arsitek yang baik pasti akan melakukan pemeriksaan kualitas akhir. Yuk kita lihat daftar periksa terakhir kita. Oke, ini dia checklistnya. Pertama, selalu gunakan function components dan hooks yang modern. Kedua, pisahkan antara tampilan visual dengan otak atau logikanya. Ketiga, rakit sistem yang besar dari blok-blok kecil yang mudah dikelola. Dan yang paling penting, keempat, selalu patuhi prinsip solid untuk menjaga setiap komponen kita tetap fokus dan efisien. Pada akhirnya, semua ini mengerucut ke satu gagasan inti yang sangat kuat. Tujuan kita sebagai arsitek bukanlah untuk membangun satu bongkahan kode raksasa, melainkan untuk merancang dan merakit blok-blok kecil yang mandiri, menjadi satu sistem raksasa yang berfungsi dengan indah. Jadi, setelah melihat blueprint dan proses perakitannya, sekarang pertanyaannya kembali ke Anda. Dengan semua prinsip ini di tangan Anda, komponen robot apa yang akan Anda bangun selanjutnya?